Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kembali hari ini kita di dalam mesbah doa pagi, kita mencari wajah Tuhan. Marilah saudara, kita mau cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dia adalah Tuhan Yesus kita, Bapa kita yang layak untuk disembah, ditinggikan. Tanggapkan semua segala beban-bebanmu yang ada, yang hari ini, yang kau rasakan sebelum kau melangkahkan kakimu untuk masuk di dalam pekerjaan atau rencana-rencana kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan yang boleh ada di hati kita, karena Dialah yang layak untuk kita sembah, ditinggikan. Karena Tuhan Yesus juga telah memberikan kemenangan, keselamatan. Hari ini pun kita ada semua karena anugerahnya. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami berterima kasih padamu, Kau memberikan kami kesegaran, kekuatan. Biarlah hari ini kami mau Tuhan berikan persembahan yang terbaik di dalam Tuhan pujian penyembahan kami padamu. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi, mencuri hati pikiran kami, dijauhkan kami Tuhan dari Tuhan Yesus, hati yang berat, hati yang berbeban Tuhan di dalam perasaan kami, hati pikiran kami mau patahkan, kami mau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami hanya menyenangkan hati-Mu, sehingga kami boleh merasakan ketika menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuji menyembah, kami ada kekuatan yang baru, kemenangan yang baru untuk kami boleh melangkah kaki kami bersama dengan Kau di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau baik. Haleluya. Kusanjung namamu Tuhan. Pagi hari ini hanya Engkau Tuhan yang kutinggikan, kusanjung bersama dengan keluarga kami. Kusanjung namamu Yesus, ku sembah ya Tuhan namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Kusanjung namamu Yesus, kusanjung namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Dalam hidupku Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Inilah pujian kami Tuhan. Kusanjung namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak terima semua kebaikan-Mu, tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Amin Tuhan. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima semua kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna
di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna, Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. pengampunanmu Tuhan, Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku ya Tuhan. Kau sempurna Tuhan mengasihi kami, Kau menyertai hidup kami. Takkan Kau biarkan kami jatuh tergeletak di dalam dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan buat pemulihan-Mu, buat pengampunan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan selamanya. Hanya Engkau Tuhan Yesus kami rasakan. Oh Bapa, kebaikan-Mu menyertai hidup di sepanjang jalan hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan selalu ingin haus. Kami mau ingin Tuhan mencari wajah-Mu. Seperti hari ini Tuhan, di pagi hari ini hanya Engkau yang kami utamakan. Kami mau haus lapar akan Engkau, seperti rusa yang haus akan Tuhan, rindu aliran sungai yang menikmati Tuhan di dalam kecapan lidah bibir Tuhan, seperti rusa sehingga disegarkan, dikuatkan. Firman-Mu menguatkan, menyegarkan kami. Inilah pujian kami ya Tuhan. Amin Tuhan. seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ya Tuhan, amin, amin. Begitupun jiwaku, Tuhan. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Hanya Engkau, Ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan. pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Ya amin Bapa. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal Hatiku, amin. tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Lebih dalam lagi mengenal-Mu Tuhan. untuk lebih dekat lagi padamu, Amin. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal isi hatiku ya Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi
isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin Tuhan. Oh haleluya, benar Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan dihalau dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi kami, menjamah hidup kami, mengubahkan hidup kami menjadi manusia yang baru, yang terus-menerus dibaharui melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam mesbah doa pagi. Kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, dengan satu tema, diberkati orang yang lapar haus akan kebenaran. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, saudara, lapar dan haus bisa secara lahiriah, bisa juga secara rohaniah. Ya, dan kedua-duanya haruslah dipenuhi karena merupakan satu kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Ya, karena itu waktu Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis mengenai perkara yang rohani, yaitu roti secara jasmani, maka Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ya, saudara, itulah firman yang menunjang kehidupan kerohanian manusia. Ya, nah saudara, mengapa Tuhan Yesus berkata berbahagia atau diberkati orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Yang pertama adalah karena orang yang lapar haus akan kebenaran menandakan kerohaniannya itu hidup. Ya, saudara, Matius 4 ayat yang keempat kita baca, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ya, sebagaimana hidup jasmani, saudara, itu perlu makan dan minum, demikian juga hidup rohani manusia, saudara, perlu makan dan minum. Ya, jadi selama manusia hidup pasti dia merasa lapar, dia pasti merasa haus. Ya saudara, karena itu kebutuhan tersebut harus dipenuhi, yaitu makan dan minum. Ya, dengan makan dan minum, saudara, kita dapat bertumbuh, kita dapat berkembang. Demikian pula dengan kerohanian kita dapat bertumbuh dan berkembang. Ya, karena itu Tuhan Yesus berkata ada dua kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Ya, kalau itu tidak dipenuhi maka akan berakibat pada kematian. Ya, bisa kematian jasmani kalau tidak makan dan minum secara jasmani, bisa kematian rohani bila kita tidak makan dan minum secara rohani, yaitu saudara firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, itulah kebutuhan rohani, kita akan firman Tuhan, ya, yang memberikan kepada saudara kehidupan. Ya, nah saudara,
yang kedua adalah karena orang yang lapar haus akan kebenaran, dia pasti mencari Tuhan dan firman-Nya. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, ya, dan hidup." Jadi siapa kebenaran? Yesus, ya. Kemudian Yesus juga berkata bahwa kebenaran itu adalah firman, ya, karena dia adalah juga sang firman. Dikatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Ya, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, ya. Yesus adalah kebenaran dan Yesus adalah firman. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran pasti dia mencari Tuhan, ya, saudara, dan dia juga mencari firman-Nya, mencari firman Tuhan, mencari Tuhan di dalam doa, dia pasti bersekutu dengan Tuhan. Dia cari Tuhan. Di dalam kitab Amos katakan, "Carilah Tuhan maka kamu akan hidup." Ya, saudara, itulah saudara yang menunjang kehidupan rohani manusia. Kalau dia lapar haus akan kebenaran, pasti dia cari Tuhan, pasti dia cari firman-Nya, ya, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, ya. Karena itu saudara, carilah Tuhan yang dapat memuaskan hidup kita, karena firman Tuhan katakan, maka mereka akan dipuaskan, ya. Nah saudara, orang yang haus lapar akan Tuhan, dia akan menemukan Yesus, sang kebenaran, ya. Dalam Lukas 19 ayat 3 sampai yang kelima dikisahkan tentang Sakius. Ya, bagaimana Sakius dia berusaha untuk melihat dan mengenal akan Yesus. Di dalam Lukas 19 ayat 3 sampai yang kelima dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek, ya. Pada saat dia ingin melihat Yesus, ya, dia nggak bisa melihat Yesus karena banyak orang berkerumun mengelilingi Yesus. Namun dia tidak berputus asa. Kenapa? Karena rohnya haus, ya, akan Tuhan, ya. Karena itu di ayat yang selanjutnya dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ, ya. Dan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Orang yang haus lapar akan kebenaran, dia pasti akan menemukan Tuhan. Ya saudara, dia tidak akan berputus asa walaupun saudara banyak hambatan yang dihadapinya, ya, seperti Sakius. Namun dia tidak putus asa, ya. Dia mencari jalan, dia berlari, dia memanjat pohon, ya, untuk melihat, dan dia menunggu Yesus lewat di situ. Dan pada saat Yesus lewat di situ, maka Yesus menengadah ke atas dan Yesus mengenal Sakius, ya, dengan menyebut namanya, "Sakius, ya, aku harus menumpang di rumahmu." Jadi saudara, orang yang lapar haus akan kebenaran, dia pasti mencari akan Tuhan dan firman-Nya, ya. Dan orang itu pasti akan menemukan Tuhan Yesus, ya. Karena itu kalau saudara ingin mencari kebenaran, ya, saudara, engkau sedang mencari kebenaran, ya, karena banyak keyakinan di dalam dunia ini. Biarlah saudara cari kebenaran dengan sepenuh hati, ya, selidiki firman Tuhan. Siapakah Yesus sebenarnya? Saudara, maka engkau akan menemukan dia dan hatimu akan dipuaskan, ya. Hal yang ketiga, orang yang haus akan kebenaran menjadikan dirinya kudus, ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Ya. Jadi orang yang hidup di dalam kebenaran akan menjadikan dirinya itu kudus. Karena firman Tuhan yang menguduskan hidupnya terus menerus, ya. Firman Tuhan itu dikatakan
diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menegur kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya saudara, jadi firman Tuhan itu menguduskan saudara dan saya. Ya, dan dampak dari kita hidup kudus, kita akan melihat Allah. Yesus berkata, berbahagia atau diberkati orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, nah saudara, itulah dampak dari orang yang hidup di dalam kekudusan. Ya, dikatakan dalam Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, kita bagaikan saudara ranting yang terus dibersihkan supaya kita lebih banyak menghasilkan buah. Ya, itu yang membawa saudara terus kepada pengudusan, dan firman Tuhan katakan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah saudara dan saya memiliki hati yang lapar haus akan kebenaran, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memuaskan dahaga jiwa saudara dan saya. Daud berkata, seperti rusa yang haus dan rindu akan air sungai, demikian juga jiwaku rindu dan haus akan Tuhan. Ya saudara, biarlah ini juga ada di dalam hati saudara dan saya. Carilah Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, selidiki firman-Nya. Saudara, ya, bertekun di dalam doa dan firman-Nya, maka jiwamu akan dipuaskan. Dan firman Tuhan itu menguduskan saudara dan saya. Ia akan membawa saudara dan saya kepada kehidupan yang kekal. Ya, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami bahwa berbahagia atau diberkati orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka yang akan dipuaskan. Tanda bahwa hidup kami memiliki kerohanian yang hidup. Kami punya hati yang lapar haus akan kebenaran. Ya Tuhan, dan mereka yang lapar haus akan kebenaran, firman-Mu katakan mereka akan mencari Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami selalu mencari akan Tuhan, karena kami gak bisa hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Dan orang yang mencari Engkau dengan segenap hati, sepenuh hati, seperti Sakyus, dia akan menemukan Engkau, sang kebenaran ya Tuhan Yesus, yang akan menyatakan diri-Mu kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Dan firman-Mu mengajar kami, orang yang lapar haus akan kebenaran, dia pasti akan hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang membawa kepada kami kepada kekudusan, dan buah daripada kekudusan kami hidup dalam kekekalan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan buka pintu langit untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Cukupkan kami Tuhan pada sepanjang hari ini. Kami juga berdoa yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan yang buka jalan di dalam nama Yesus. Demikian juga yang studi, Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus. Demikian yang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan hubungan orang tua, anak-anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, Tuhan sesama saudara, Tuhan pulihkan. Biar kami boleh saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih juga buat pada hari ini, di mana ada pergantian peralihan presiden yang baru Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran ya Tuhan, dan juga para menteri yang telah dipilihnya. Berikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan ini ya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin sukar dan sulit, oleh karena geopolitik dunia, peperangan di Timur Tengah yang semakin meluas, yang juga berdampak bagi bangsa ini, kami percaya penyertaan Tuhan atas bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat bertahan menghadapi masa krisis ekonomi dunia, krisis global yang melanda keadaan dunia di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi di
di tengah-tengah masa yang sukar dan sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami akan terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.